Saudara, dugaan pelanggaran distribusi minyak goreng terjadi di 4 provinsi, mulai dari penimbunan hingga pemalsuan minyak goreng. Namun Satgas Pangan Polri belum mau menyimpulkan ada tindak pidana dalam upaya penimbunan minyak goreng oleh sejumlah distributor. Tim Satgas Pangan Polri menemukan ada dugaan pelanggaran distribusi minyak goreng di 4 provinsi, di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Dugaan pelanggarannya mulai dari penimbunan hingga penjualan minyak goreng palsu. Tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur memberikan peringatan keras bagi distributor minyak goreng terkait penumpukan minyak goreng. Memang diketahui adanya penumpukan minyak goreng yang memang belum disalurkan, maka dari tim memberikan teguran keras agar segera didistribusikan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, Satgas Pangan Polri bersama Satgas Pangan Polda Sulawesi Selatan menemukan penyalahgunaan kewenangan perusahaan distributor minyak goreng yang menjual 1.850 ton minyak goreng curah untuk kebutuhan rumah tangga ke industri. Terduga melakukan penyalahgunaan alokasi DMO sebesar 20%, di mana DPO RDB minyak goreng curah dengan harga domestik yang seharusnya 10.300 per kilogram, guna mendapatkan pencatatan ekspor alokasi keperluan rumah tangga, sebagian dialihkan kepada industri. Setelah ada temuan dugaan penimbunan 1 juta kilogram lebih minyak goreng di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara memastikan minyak goreng di 3 gudang itu akan didistribusikan dalam waktu 3 hari ke sejumlah daerah di Sumatera Utara. Per hari ini, tanggal 21, itu minyak goreng yang ada di beberapa gudang kemarin itu akan didistribusikan, ya, dan mulai tanggal 21 sampai seterusnya, sampai tanggal 23 kalau tidak salah, informasi yang saya dapatkan seperti itu. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, polisi menangkap 2 orang tersangka kasus penjualan minyak goreng palsu. Kedua tersangka penipuan ini terancam penjara paling lama 5 dan 4 tahun. Modus operandinya adalah tersangka menjual minyak murni. 1 kali minyak murni kepada pelanggan, kemudian 2 kali dia mencari untung dengan cara mencampurkan minyak asli dengan zat perwarna. Jadi ini dikembangkan oleh pelaku tidak hanya di wilayah Kudus, tetapi di daerah Pati, daerah Rembang. Sementara itu, kendati ada temuan penumpukan minyak goreng di sejumlah gudang distributor di beberapa daerah di Indonesia, Satgas Pangan Polri belum mau menyimpulkan ada tindak pidana penimbunan minyak goreng untuk mencari keuntungan. Ya, tugasnya kan mencari dan mengumpulkan alat bukti. Berarti kan penyidik harus menyimpulkan apakah peristiwa itu penimbunan atau bukan. Masyarakat awam mungkin taunya ada sejumlah barang, wah nimbun, nah gitu. Tapi kami, ya, penyidik tidak bisa mengatakan itu langsung menimbun. Kami menggunakan dugaan penimbunan. Kini selain memastikan distribusi di 4 provinsi berjalan lancar, Satgas Pangan Polri juga menyisihkan sejumlah minyak goreng milik distributor yang diduga melanggar proses distribusi untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, sudah sejauh mana proses hukum yang berjalan terhadap para terduga penimbun minyak goreng? Kami akan berbincang dengan Kepala Satgas Pangan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Helmi Santika. Selamat malam, Pak Kasatgas. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Pak Helmi, Bung Helmi, tadi saya mendengar konferensi pers dari Satgas Pangan bahwa ditemukan 4 dugaan penimbunan minyak goreng di 4 provinsi, tapi semuanya belum bisa dikategorikan sebagai adanya pelanggaran tindak pidana. Benar demikian? Begini, jadi ada beberapa provinsi, sebagaimana tadi sudah disebutkan, mulai dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Ya. Dari keempat ini yang sudah lebih bisa kita simpulkan, yang pertama adalah di Jawa Tengah, di Kudus, tentang pemalsuan menjual minyak goreng. Kemudian
di Sulawesi Selatan ini penyalahgunaan penyaluran atau penjualan minyak goreng curah yang seharusnya untuk rumah tangga dan pasar tradisional, tetapi sebagian dialihkan untuk industri. Yang dua, di Sumatera Utara dan NTT, kenapa kami katakan masih belum menyimpulkan? Ya. Karena untuk bisa dikatakan menimbun, itu kan patokannya atau acuannya adalah Undang-Undang Pasal 107, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang bunyinya adalah pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan. Ini diatur juga dalam pasal 29-nya bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting lainnya pada saat terjadi kelangkaan barang atau gejolak harga. Nah, teknisnya ini diatur dalam pasal 11 Perpres 71 nomor 2015. Di sana diatur tentang apa sih yang dimaksud dengan jumlah dan waktu tertentu, menyimpan dalam jumlah dan waktu tertentu. Nah, ini adalah jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Nah, ini yang harus kita kumpulkan, baik itu yang ada di Sumatera Utara maupun di NTT. Jadi mohon maaf. Jadi sederhananya begini, kalau dalam jumlah tertentu, mungkin tadi sebutkan bisa jumlahnya berapa. Ketika itu kemudian disimpan dalam gudang dalam waktu 3 bulan dalam kondisi kelangkaan, maka itu bisa dijerat pasal tindak pidana. Artinya begini, secara material harus bisa, karena ini kan bicara angka, bicara jumlah dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata jumlah yang disimpan itu tidak masuk dalam hitung-hitungan tadi, maka kita tidak bisa mengatakan ini timbun, atau dalam kata lain proses penyidikan ini belum memenuhi unsur. Jumlahnya berapa sih, Bung Helmi? Ya. Jumlah yang dipersyaratkan sebagai batas, kalau di atas gini selama 3 bulan maka ya bisa terjerat. Jumlahnya berapa boleh disebutkan? Di pasal 11 Perpres 71 2015 itu sudah disebutkan bahwa yang pertama adalah jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan. Kemudian untuk memenuhi waktu paling lama 3 bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulannya. Artinya kita atau kami harus mengecek. Ambillah, let's say kita ambil di Medan, di situ. Kita lihat dulu rata-rata penjualan per bulannya berapa dalam kondisi normal, gitu kan? Kemudian kita kali dalam 3 bulan. Kalau misalkan dalam kondisi normal, misalkan 10. Gitu ya. Kalau kita kali 3 kan berarti ada 30. Kita lihat yang kita temukan berapa. Kalau yang kita temukan misalkan 15, berarti kan di bawah itu tidak bisa dikatakan menimbun. Berarti tidak melanggar itu ya? Belum kita bisa katakan melanggar karena ini kan masih pidana. Artinya kalau tadi asumsinya 10 dalam 3 bulan berarti 30. Kalau di gudang ditemukan katakanlah misalnya 15, artinya tidak ada pelanggaran di situ. Kurang lebih begitulah. Gitu. Karena begini, saya juga ingat beberapa tahun lalu ada kasus ketika daging sapi. Saya juga kebetulan ya. Dan itu kemudian ada masalah distribusi yang bermasalah. Sama seperti juga saya harus sebutkan di kasus Sumatera Utara, melibatkan sebuah jaringan retail yang besar di Indonesia, tapi kemudian juga dari pihak jaringan retail itu mengatakan bahwa ini terkait dengan proses distribusi yang memang terhambat karena COVID dan lain sebagainya. Betul ya, Pak Helmi? Kalau untuk urusan distribusi, Satgas Pangan berkomitmen sesuai dengan
arahan Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, artinya tidak boleh atau jangan sampai pasokan pangan itu terhambat. Walaupun ini dalam kondisi COVID, sudah ada juga aturan dari atau kebijakan pemerintah bahwa barang-barang yang esensi ini harus tetap bisa jalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Yang jadi pertanyaan begini, Bung Helmy. Oke, angkanya mungkin besar di gudang. Tapi si pengelola, pemilik, mengatakan bahwa Pak, ini kaitan ke distribusi yang terhambat karena alasan A, B, C, supir kami banyak yang terinfeksi COVID misalnya dan lain sebagainya. Ada pula kemudian kendaraan yang bermasalah dan lain sebagainya. Ada berbagai macam alasan yang kemudian dikemukakan. Tapi ketika dihitung maka jumlahnya melebihi dari apa yang dipersyaratkan. Bagaimana polisi menanggapi ini? Ya, kembali lagi polisi bekerja berdasarkan fakta yang ada. Tugasnya mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk bisa membuat terang apakah peristiwa ini adalah termasuk delik penimbunan atau tidak. Nah, kalau misalkan masuk, didukung alat bukti yang cukup, lengkap, kita bilang masuk dan akan ada proses lanjut. Tapi kalaupun tidak, secara objektif tidak, niat atau mens reanya tidak ada, kita juga harus fair mengatakan bahwa itu tidak. Betul. Nah, tapi ya, daripada itu, apa langkah dari Satgas Pangan? Kita mendorong pihak produsen untuk ayo dorong, penuhi, jangan sampai ketersediaan menjadi kurang. Kalau misalkan kekurangan tadi supir apa segala macam, dengan disampaikan kepada Satgas Pangan, kita akan bantu memecahkan masalah untuk bisa meng-hire dengan dari pihak-pihak lain untuk bisa sumbatan tadi menjadi hilang. Tentu ini banyak yang menonton dari kalangan distributor. Saya ingin pesan kepada mereka dari Kasatgas Pangan Polri. Apabila menemui hal-hal seperti ini, mungkin masih ada banyak di gudang mereka terkait dengan minyak goreng dan lain sebagainya yang belum kemudian terungkap. Tapi mungkin ada kendala yang dialami oleh mereka. Apa yang bisa disampaikan? Bagaimana, apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang pertama, jangan pendam sendiri. Yang sampaikan, kita punya jejaring Satgas Pangan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polda, Polres, bahkan Polsek. Kita akan mencari jalan keluar. Kalau misalkan ada pelaku usaha yang mengatakan bahwa saya membeli dengan harga lama yang lebih tinggi, sekarang harganya turun, saya rugi, silahkan kita komunikasikan dan pemerintah sudah ada kebijakan refaksi, ya, perbandingan harga lama dengan harga baru, selisihnya akan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi bisa dikomunikasikan dengan Satgas di wilayah setempat, di provinsi setempat. Tapi yang jadi perhatian adalah jangan sampai kemudian ada jumlah yang melebihi dari yang dipersyaratkan ada di gudang, karena itu merupakan tindak pidana. Ya. Yang pasti kalau misalkan kita temukan tindak pidana, pasti akan kita proses tegas. Karena yang merasakan susahnya adalah kita semua. Baik, terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Helmy Santika, Kepala Satgas Pangan Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Jenderal, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.